Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di majelis ilmu di taman surga dunia, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, halaqah atau perkumpulan yang di dalamnya ada tujuan untuk mengingat Allah, maka itu adalah taman-taman surga dunia. Dan tentu kita semua berkumpul di sini, yang hadir, yang duduk, yang meluangkan waktunya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, tidak ada tujuan kita kecuali untuk mengingat Allah. Sebagaimana kita ketahui, bentuk zikir itu sendiri ada zikir bermakna khusus dan ada zikir bermakna umum. Adapun zikir bermakna umum itu artinya adalah setiap ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedang berzikir. Maka setiap seorang itu beribadah, maka sejatinya dia sedang berzikir atau mengingat Allah. Seperti misalnya sedang salat, maka rutinitas kita melaksanakan salat adalah bentuk rangka kita berzikir, mengingat Allah. Membaca Al-Quran itu adalah bentuk bukti kita mengingat, kita berzikir kepada Allah. Kemudian diantaranya adalah majelis ilmu, tempat-tempat seperti ini yang dengannya kita belajar, yang dengannya kita menuntut ilmu, itu adalah zikir-zikir maknanya secara umum. Intinya kapan seorang melakukan ketaatan, dia sedang berzikir kepada Allah. Kemudian ada zikir bermakna khusus, ya berarti semua kegiatan yang mana di sana ada ucapan-ucapan khusus, di sana ada tasbih, subhanallah, di sana ada tahmid, alhamdulillah, di sana ada ucapan tahlil, la ilaha illallah, ada ucapan takbir, Allahu akbar. Maka itu semua adalah zikir, ya. Dan tentunya berkaitan dengan zikir ini kita ada keterkaitannya dengan salat, di mana setelah salat ada zikir-zikir yang kita harus lakukan, dan juga zikir-zikir di waktu yang lainnya. Maka ucapan tasbih, ucapan tahlil, ucapan tahmid, ucapan takbir, semuanya masuk kepada zikir secara khusus. Dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, entah zikir secara umum atau zikir bermakna secara khusus yang telah kita sebutkan tadi, maka semua mereka akan mendapatkan kehidupan yang tentram, akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia, akan mendapatkan kehidupan yang tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, memperbanyak zikrullah, hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi tenang. Dan ini terbukti bahwasanya siapa yang jauh dari Allah, maka dia akan
gelisah kehidupannya, kacau kehidupannya. Barang siapa yang kurang berzikir kepada Allah sesuai dengan kadar jauhnya dia dari Allah, dari mengingat Allah, sebegitu juga kadar kegelisahan di dalam kehidupannya. Makanya kita lihat orang-orang kafir di luar sana, ya, banyak orang sekarang mengatakan kebahagiaan itu dengan uang, kebahagiaan itu dengan harta, kebahagiaan itu dengan jalan-jalan. Kita katakan itu di antara sumber kebahagiaan, tapi bukan yang utama. Mereka, kita lihat banyak di antara mereka yang frustasi, banyak di antara mereka yang bunuh diri. Dan tatkala kita cek, oh ternyata fasilitas dunia mereka lengkap. Rumah punya, kendaraan punya, istri ada, uang juga ada. Tapi ternyata kenapa mereka bisa mengakhiri hidup dengan bunuh diri? Maka kita katakan mereka melupakan sumber ketenangan, kebahagiaan yang utama, yaitu mereka tidak beriman, mereka tidak mengingat Allah, mereka tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus perhatikan ini. Memang ada sarana-sarana kebahagiaan, ya, yang mana dia menunjang kita bisa bahagia, rumah yang nyaman, istri, anak-anak, dan lain sebagainya. Tapi itu semua akan jauh lebih lengkap kalau kita mengiringi dengan hati kita, jiwa kita yang selalu berusaha mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak zikrullah. Dan salah satunya kegiatan kita duduk malam hari ini tidak ada tujuan kita kecuali untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan namanya juga taman surga, maka balasannya tentunya adalah surga. Nabi SAW bersabda, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ إِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sebuah kitab yang masyhur di kalangan para penuntut ilmu, yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi berupa hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Dan nama buku tersebut adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dikumpulkan atau dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan buku ini membahas poros-poros utama di dalam Islam, membahas poin-poin penting secara umum di dalam Islam. Maka barang siapa yang mempelajari hadis ini dan baik pemahamannya di dalam mempelajarinya, maka dia telah memahami Islam secara umum atau secara cangkupan umumnya. Makanya kita tidak heran hampir di seluruh pesantren mereka mengajarkan para santrinya berkaitan dengan buku ini, karena di dalamnya terdapat pondasi-pondasi di antara pondasi-pondasi agama kita, yaitu agama Islam. Dan kita telah membahas hadis yang 10 pada pertemuan sebelumnya, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, maka kita ambil penjelasan pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan ini. Maka kita katakan tidak sah apabila ada seseorang yang ingin melakukan kebaikan tapi dengan cara yang salah. Orang ingin berinfak, tetapi uang dari infak tersebut bersumber dari harta yang haram. Dia korupsi, dia mencuri, dia berjudi, kemudian lantas dia melakukan infak dari uang-uang itu semua, maka kita katakan tidak diterima infaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak dibenarkan. Karena Allah adalah zat yang thayyib, yang baik. Allah tidak menerima kecuali yang bersumber dari yang baik-baik pula. Kemudian kita sebutkan pada hadis yang ke-10 pada pertemuan sebelumnya, di sana ada seorang laki-laki yang dia terkumpul sebab-sebab mustajabnya doa. Di antaranya dia musafir, dia sedang dalam perjalanan yang panjang. Kemudian dia dalam keadaan semrawut, kusut, berdebu karena dia sedang melakukan safar. Kemudian dia menadahkan tangannya ke langit, meminta kepada Allah, mengangkat tangan sebab mustajabnya doa. Kemudian dia melakukan tawassul dengan nama-nama Allah, bertawassul dengan rububiyah Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Sebab-sebab mustajab doa sudah dia lakukan, tapi ternyata tidak dikabulkan doanya.
disebabkan yang pertama dia makan dengan makanan yang haram, dia minum dengan minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram. Tidak mesti pakaian atau makanan atau minuman yang zatnya haram, tapi sumber yang digunakan membeli itu tersebut, hal-hal tersebut adalah sesuatu yang haram. Intinya dia dipuaskan dengan sesuatu yang haram, maka fa'anna yustajabu lidzalik, bagaimana orang tersebut mau dikabulkan, mau diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya sebab terhalangnya doa-doa kita dari pengabulan Allah disebabkan makanan haram, disebabkan minuman haram, pakaian yang haram, atau semua fasilitas yang kita rasakan dari sumber harta yang haram. Maka ini pesan yang sangat keras, peringatan yang sangat tegas bagi para lelaki, bagi para suami, agar tidak mencari nafkah dari jalan yang haram. Ya, jangan sampai kita makan yang haram. Jangan sampai kita minum minuman yang haram, karena itu menjadikan doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh pengabulannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke-11. Disebutkan, kita bacakan hadisnya, An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadithun hasan sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa? Hasan, cucunya Nabi, dan bapaknya Ali, menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali mengatakan, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah perkataan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu atau yang kamu ragukan kepada sesuatu yang tidak meragukanmu atau kamu tidak ragu-ragu padanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan berkata Al-Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadis hasan sahih. Kita bahas hadis ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini dari sahabat, ya, dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Muhammad. Namanya siapa? Al-Hasan. Nah, maka kita lihat ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang cucu, dan cucu tersebut bernama siapa? Hasan. Al-Hasan, yang merupakan anak pertama dari sahabat Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib siapa ini? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan anak perempuan Rasulullah yang bernama Fatimah. Berarti siapa? Cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib ini adalah sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di sini disebutkan sibti. Sibti itu dalam bahasa Arab, atau sibt dalam bahasa Arab itu artinya cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki-laki namanya hafid. Pakai dal ya, bukan hafil, hafid. Jadi misalnya saya punya anak perempuan. Anak perempuan saya menikah dengan laki-laki yang melarang laki-laki tersebut menantu saya. Anak dari pernikahan mereka, cucu saya, dalam bahasa Arab disebut dengan sibt. Nah, kemudian saya juga punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya menikah kemudian dengan seorang wanita yang itu adalah menantu saya. Punya anak, itu cucu saya, dalam bahasa Arab disebut dengan hafid. Tapi kalau masuk bahasa Indonesia, semuanya apa? Cucu. Tidak ada perbedaan. Tapi dalam bahasa Arab, perbedaan itu sangat luar biasa. Paman dari ibu, paman dari ayah, itu beda bahasa Arabnya. Bibi dari ibu, bibi dari ayah, beda bahasa Arabnya. Termasuk di dalamnya cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan, berbeda bahasa Arabnya. Disebutkan di sini, ya, beliau adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berkaitan dengan namanya ini, siapa namanya tadi? Hasan. Yang menamakannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini boleh kita menamakan nama untuk cucu kita. Tidak terlarang selagi orang tuanya ridho. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Kuntu rajulan uhibbul harba." Aku ini adalah seorang yang suka berharba. Sahabat Ali bin Abi Thalib, bapaknya. "Falamma wulidal Hasan hamamtu an usammiyahu harban." Tatkala Hasan lahir, aku ingin menamakannya Harb. Harb itu artinya peperangan. Saking cinta peperangan, dia ingin menamakannya Harb, perang, peperangan. Fasammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan. Kemudian Rasulullah menamakannya Al-Hasan. Kemudian falamma wulidal Husain. Nah, ada adiknya. Hasan punya adik. Adik tersebut bernama Husain. Kemudian tatkala Husain lahir, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Hamamtu an usammiyahu harban." Aku ingin namakan dia peperangan lagi. Karena Hasan kan kemarin tidak jadi. Nabi katakan dia menamakannya dengan Hasan. Pas lahir Husain, adiknya Hasan, aku ingin menamakannya Harban, peperangan. Fasammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Husain. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama untuknya Al-Husain, dan terkenallah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Hasan dan Husain. Jadi yang mana kakak? Yang kakak adalah Al-Hasan. Terus kemudian berkaitan dengan keduanya ini adalah merupakan pemuda atau lelaki yang sangat mulia. Ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, sahabat ya Ali bin Abi Thalib memiliki anak Hasan dan Husain, yang itu adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, dua ini adalah kesayanganku. Ini adalah siapa? Kesayanganku. Terus kemudian ya, berkaitan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, kita tahu bagaimana ya terjadinya pertikaian antara beliau dengan kubu sahabat siapa? Muawiyah. Tatkala beliau meninggal dunia, kemudian akhirnya kepemimpinannya digantikan oleh anaknya yang bernama Hasan yang meriwayatkan hadis ini. Jadi pernah terjadi di mana perselisihan ya di antara kaum muslimin, di antara kubunya Ali bin Abi Thalib dengan kubunya Muawiyah radhiyallahu anhuma. Kemudian tatkala Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, anaknya Hasan yang merupakan anak tertuanya akhirnya menggantikan bapaknya sebagai khalifah. Kemudian ini adalah keutamaan Hasan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna bni hadza sayyid." Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Jadi boleh-boleh saja cucu itu dibilang anak. Nabi katakan sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Maksudnya siapa? Hasan.
wala'allallaha yusliha bihi baina fi'ataini azimatain minal muslimin, yang mana Allah Subhanahu wa taala melalui Hasan ini, cucuku ini, akan mendamaikan antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Keutamaan sahabat yang meriwayatkan hadis siapa? Hasan. Kenapa bisa? Ceritanya secara singkat seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tatkala sudah ada gesekan antara kubu sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah, tatkala sahabat Ali bin Abi Thalib meninggal, digantikanlah kepemimpinannya dengan anaknya Al-Hasan, dan gesekan itu terus terjadi sampai pada akhirnya kurang lebih hanya 6 bulan dia memimpin. Sahabat Hasan ini melepaskan kepemimpinannya dan akhirnya rela melepaskan kekuasaannya untuk mendamaikan antara kubu Ali dan kubunya Muawiyah. Inilah yang dimaksudkan Nabi SAW, ini anakku adalah pemimpin dan dia akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Terus kemudian berkaitan dengan sahabat Hasan yang meriwayatkan hadis ini yang merupakan cucu Nabi SAW, para ulama telah membahas siapa di antara mereka yang lebih mulia, Hasan atau Husain? Jawabannya, kedua-duanya mulia. Kedua-duanya adalah penghulu pemuda di surga, pemimpin pemuda-pemuda di surga. Tapi kalau kita berbicara mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia, maka jawabannya adalah sahabat Hasan. Dari beberapa sisi. Pertama di antaranya, Ali bin Abi Thalib berkunya dengan Abul Hasan, bukan Abul Husain. Kemudian yang kedua, sahabat cucu Nabi yang bernama Al-Hasan pernah menjadi khalifah, sedangkan Al-Husain tidak pernah. Kemudian sahabat cucu Nabi Al-Hasan pernah mendamaikan kaum muslimin dan ada hadisnya dari Nabi, dan itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat cucu Nabi yang bernama Al-Husain. Kenapa kita perlu menyampaikan ini? Agar kita tidak berlebihan sebagaimana kelompok-kelompok yang menyimpang dari orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, mereka berlebihan di dalam memuliakan cucu Nabi yang bernama Al-Husain, sehingga mereka membuat ritual-ritual, memperingati setiap harinya untuk menjadikan itu hari yang penuh dengan kesedihan, menyiksa diri, melukai badan. Ya, alasannya mereka nggak tahu kenapa. Tapi di antara alasan terkuat mereka, kata mereka adalah Al-Husain cucu Nabi meninggal tragis di tragedi Karbala. Tragis meninggalnya, mengenaskan. Maka kita katakan itu tidak bisa menjadi alasan. Bukankah ada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang juga meninggal secara tragis? Ada yang ditikam pas waktu sholat, ada yang diracun, dan seterusnya. Itu tidak bisa menjadi alasan. Tetapi ya itulah mereka menyebarkan sesuatu pemahaman yang tidak benar, mengkultuskan Al-Husain, bahkan dia membuat seakan-akan Al-Husain ini lebih mulia daripada Nabi SAW. Bahkan di antara keyakinan mereka, barang siapa yang berziarah ke kuburan Al-Husain itu lebih afdal daripada 20 kali haji atau umrah, dengan keyakinan mereka. Artinya apa? Ini perlu kita jelaskan kepada kaum muslimin. Ditinjau dari sisi-sisi yang sudah kita sebutkan tadi, tidak seberapa, menunjukkan Al-Hasan jauh lebih mulia daripada Al-Husain. Tapi mereka tidak begitu memuliakan Al-Hasan dan berlebihan dalam memuliakan Al-Husain. Terus kemudian dari dua orang inilah timbul zuriat Nabi, cucu-cucu Nabi sampai sekarang. Dari siapa? Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian dari hadis ini dikatakan oleh cucu Nabi SAW, dia mengatakan, aku menghafal sebuah kalimat yang singkat, sebuah perkataan dari Nabi SAW. Apa perkataan tersebut? Perkataannya adalah da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Itu saja hadisnya. Hadis saya sangat singkat. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu
kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Maka kalau kita lihat di sini, hadis ini memiliki keterkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya. Ada yang tahu hadis keberapa? Hadis keberapa yang kurang lebih ada keterkaitan dengan hadis ini? Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis yang ke-6. Apa hadis yang ke-6 yang sudah kita kaji? Nabi SAW bersabda, Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang rancu, ada perkara-perkara yang samar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faman ittaqa syubhati faqad istabara'a lidinihi wa irdi." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang samar, maka dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Tinggalkan. Dan kita katakan, sesuatu yang meragukan itu hanya timbul disebabkan dari keraguan-raguan. Adapun halal yang jelas halalnya, tidak akan mungkin ada keraguan. Sekarang antum ditanya, apa hukum minum air putih? Halal, nggak ada keraguan. Nggak ada keraguan di sini. Jelas halalnya. Tatkala antum ditanya, apa hukum makan daging anjing? Afwan, haram. Saya ragu ini. Daging anjing ini haram apa enggak ini? Nggak ada kaum muslimin ragu itu. Nggak ada. Semua dari yang paling kecil, dari anak-anak kaum muslimin sampai yang tua, semua tahu bahwasanya hewan tersebut diharamkan di dalam agama Islam. Jadi nggak ada keterkaitan masalah meninggalkan di sini. Ragu-ragu nggak ada, karena sudah jelas halal, sudah jelas haram. Nah, di antara keduanya ada perkara syubhat, perkara yang nggak jelas, perkara yang rancu, perkara yang meragukan. Maka kata Nabi SAW di hadis yang ke-6, tinggalkan, selamat kehormatan dirimu, selamat agamamu. Di sini Nabi katakan, tinggalkan yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Perkara syubhat meragukan, tinggalkan. Sudah, selesai. Maka di sini ada keterkaitan dengan hadis yang sebelumnya. Di antara tuntunan Nabi SAW, tatkala kita mendapatkan keraguan-raguan di dalam kehidupan ini, tinggalkan kepada apa yang tidak meragukan kita. Kemudian disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya di sini ada 3 perkara yang dimaksudkan di dalam meninggalkan sesuatu yang meragukan. Yang pertama, yang pertama adalah meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan muamalah harta yang meragukan. Ini yang pertama. Meninggalkan sesuatu daripada muamalah harta yang meragukan. Ini dia. Kita meninggalkan sesuatu daripada muamalah harta yang meragukan. Bagaimana contohnya? Misalnya kita sedang melakukan sesuatu daripada muamalah di bisnis kita, atau jual beli atau yang lainnya, kita ragu nih, ini halal atau haram ini? Akad seperti ini boleh atau tidak ini? Dibenarkan atau tidak ini? Maka tinggalkan. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang meragukan kita di dalam perkara-perkara muamalah harta. Terus kemudian di antara yang kita harus tinggalkan adalah yang kedua, yaitu kita meninggalkan perselisihan di kalangan para ulama dengan mengambil pendapat yang lebih berat jika kita ragu-ragu. Misal, ada pendapat yang mengatakan haram, ada pendapat yang mengatakan halal. Berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ini satu mengatakan halal, satu mengatakan haram. Maka dari hadis ini,
keluarlah dari sebagian ulama qaidah al-khuruju minal khilaf mustahabbah. Keluar daripada perselisihan para ulama itu dianjurkan. Contoh yang masyhur aja ya, makan daging buaya. Ada kubu yang menghalalkan, ada kubu yang mengharamkan. Yang menghalalkan berarti dia berpendapat buaya hewan air. Yang menghalalkan, yang mengharamkan mengatakan buaya hewan darat, bertaring, buas dan sebagainya. Para ulama berselisih. Terus bagaimana kita ini yang orang awamnya yang nggak ngerti dalil secara detail? Amalkan hadis ini. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Dengan cara bagaimana? Ambil pendapat yang lebih berat. Tatkala kita lihat ya, daging buaya halal apa haram? Pendapat yang paling berat mengatakan apa? Haram. Ya sudah, tinggalkan. Itu pedoman untuk diri kita yang sedang tertimpa ragu. Tapi perlu kita garis bawahi, apa yang sudah menjadi pilihan kita tidak boleh kita paksakan orang lain sama seperti kita. Terlebih lagi orang lain mempunyai ilmu di sana. Kita tadi ya, kita ini ragu-ragu. Saya ini masih bingung ini. Haram atau halal ini? Misal, ya sudah, saya ambil pendapat para ulama yang mengharamkan aja lah, keluar dari perselisihan. Kalau ternyata memang halal, ya nggak apa-apa, nggak makan, kan halal, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata saya ambil yang halal, ternyata haram, waduh habis saya, kan gitu. Keluar dari perselisihan, mengambil pendapat yang lebih berat. Selamat kita. Tapi kalau ada orang lain, dia mengatakan halal, itu urusan dia. Bisa jadi dia memiliki ilmu dan tidak mengapa. Dia punya hujah di hadapan Allah, itu yang dia kuatkan. Tidak boleh kita, tidak boleh itu begini-begini, kita harus begini. Nabi katakan tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Yang ragu-ragu tuh kamu, saya yakin. Kan gitu nanti dia. Jadi pedoman ini untuk diri kita sendiri. Misal contoh lain lagi, ya, berkaitan dengan hal ini. Misalnya yang lagi hangat-hangatnya hukum kripto. Itu kan lagi trending tuh. Halal apa haram nggak kripto ini? Dikaji, apalagi berkaitan dengan kontemporer yang nggak ada di zaman Nabi, maka pembahasannya masih baru dan banyak terjadi pro kontra, itu biasa. Nah, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Baru-baru ini saya bahas ya, di antara salah satu ustadz, ya, ustadz sunnah, tapi tidak usah kita sebut nama beliau, tapi saya sudah baca tulisannya. Tapi beliau belum publish secara umum. Dia mengatakan haram setelah dia kaji beberapa bulan. Nah, intinya terjadi perselisihan. Kripto ini, apakah dia halal, apakah dia haram? Kita bagaimana? Saya ragu-ragu ini. Amalkan hadis ini. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Di antaranya apa? Keluar dari perselisihan para ulama dengan mengambil pendapat yang terberat. Berarti apa? Ya sudahlah, saya tinggalkan aja, haram. Tapi itu untuk diri kita, pedoman cara kita beragama karena kita ditimpa keraguan-raguan. Orang lain tidak boleh kita paksakan. Bisa saja dia mungkin dibahas ilmu, ya seperti itu, ya. Atau mungkin dalam masalah kehidupan sehari-hari misalnya, ada orang yang jual ayam potong, antum ragu. Itu ayam potong di situ halal apa haram ya? Saya lihat itu yang jual itu semua orang-orang bukan ahli sholat. Dia bismillah nggak itu misalnya? Atau mungkin dia potong tuh sesuai dengan ketentuan apa tidak? Karena ada video yang beredar ternyata caranya tuh tidak benar dalam membunuh ayam tersebut. Gimana ya?
halal atau haram. Ya sudah, antum nggak punya ilmu, antum ragu, sudah tinggalkan, antum beli di situ, pergi ke tempat lain. Kenapa? Karena antum dibangun di atas keraguan-raguan. Saya mau beli di sana, tapi dilihat dari yang jual, aduh, kayaknya bukan orang Islam misalnya. Anak buahnya juga nggak ada yang sholat, motongnya tuh bismillah aja apa tidak misalnya. Misal, antum ragu nih. Dan itu tapi masih keraguan, ya keraguan. Antum ragu, ya udah, antum tinggalkan, beli di situ, beli di tempat lain. Nah, tapi kalau ada orang lain, antum tidak bisa paksakan. Tiba-tiba antum berdiri depan warungnya, pulang, nggak usah beli di sini. Nah, itu lain cerita, nggak boleh. Ada orang lain, dia beli di situ. Mungkin bisa jadi dia punya ilmu. Saya bisa bedakan mana ayam yang dipotong dengan cara yang benar, disembelih dengan ketentuan yang benar, mana tidak. Misal, dia tahu dari ciri-cirinya, dari sobekannya, bukan gara-gara dilempar, bukan gara-gara dicekek. Saya tahu, dia punya ilmu nih. Ya sudah, biarkan dia. Itu jadi pedoman kita. Itu dalam masalah keseharian. Apa yang kita ragu-ragu, tinggalkan, cari yang lain yang tidak meragukan kita. Nah, maka di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berkaitan dengan ada istilahnya dalam agama kita itu wara'. Apa itu wara' dalam agama kita? Wara' itu adalah tarku ma qad yadurru fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang bisa jadi membahayakan kita di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang bisa jadi membahayakan kita, memudaratkan kita di akhirat. Itu disebut dengan wara'. Dan ada istilah namanya zuhud. Zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau wara' meninggalkan sesuatu yang bisa jadi memudaratkan di akhirat. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sekarang wara' ini seperti tadi. Ada orang yang dia bermuamalah dengan muamalah yang dia ragu, apakah ini halal atau haram. Maka dia tinggalkan. Ini bentuk wara' dia. Kenapa? Bisa jadi itu membahayakan saya di akhirat. Bisa jadi itu memudaratkan saya di akhirat. Saya tinggalkan. Maka orang yang mengamalkan hadis ini berarti dia orang yang wara', menjauhi perkara yang bisa jadi memudaratkan dia di akhirat. Ya, seperti tadi juga keluar dari perselisihan. Ya, ada ulama berselisih, satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak boleh. Saya tinggalkan. Saya mengambil pendapat yang tidak boleh. Kenapa? Saya takut kalau itu nanti memudaratkan saya di akhirat. Maka orang yang mengamalkan hadis ini berarti dia orang yang mengamalkan sifat wara'. Terus kemudian yang kedua ada namanya sifat zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau wara' tadi dia bermain dalam perkara haram dan syubhat. Kalau zuhud dia bermain kepada perkara yang boleh tapi tidak bermanfaat. Kita berikan contohnya. Misalnya ada seseorang yang mungkin dia mampu beli mobil 5. Mampu beli mobil 5. Ternyata dia cuma beli 2. Kenapa? Satu saya pakai buat aktivitas saya, satu dipakai buat keluarga saya di rumah atau keluarga lain datang meminjam. Loh, kenapa tidak beli lagi? Kalau saya beli sampai 5, itu tidak bermanfaat bagi akhirat saya. Nah itu namanya orang zuhud. Atau mungkin makan perkara yang dibolehkan. Sebagaimana saya lihat ada makanan itu harganya tuh di piring kecil aja dia, terus datang itu yang potong-potongkan, katanya mahal itu. Padahal itu kalau dimakan habis langsung. Secara asal kalau dia mau beli boleh-boleh saja. Tapi tingkat orang yang zuhud, saya beli makanan ini semahal ini nggak bermanfaat bagi akhirat saya. Saya makan mungkin yang 50.000, yang 100.000, sisanya mungkin saya bisa sedekahkan, lebih bermanfaat. Nah itu dia. Itu namanya orang yang
zuhud. Atau mungkin masalah handphone. Tiap kan sekarang handphone ini update-nya luar biasa nih. Ada dia itu sebagian orang yang dia tiap ada handphone dia update. Kalau ternyata update-nya itu sesuai dengan menunjang kebutuhan harian dia, aktivitas dia, kinerja yang dia bekerja dengannya, tidak ada masalah. Tapi ada sebagian orang yang dia mungkin handphone cuma buat WhatsApp, YouTube, WA, itu aja. Maka kenapa Pak handphonenya ini sudah jadul sekali, udah 5 tahun ini kok nggak ganti-ganti? Dia katakan ini sudah cukup. Padahal dia mampu dia. Dan kalau beli boleh-boleh saja. Tapi dia mengatakan, saya kalau beli yang lebih dari ini nggak ada manfaatnya juga buat akhirat saya. Ini sudah cukup buat yang saya butuhkan. Itu namanya orang zuhud. Nah, dari penjelasan ini kita bisa pahami orang yang zuhud derajatnya lebih tinggi daripada orang yang wara'. Jangankan perkara haram, perkara syubhat, perkara yang ragu-ragu, perkara yang boleh tapi nggak bermanfaat di akhirat saja ditinggalkan. Nah, makanya para ulama mengatakan setiap orang zuhud pasti wara', dan tidak semua orang wara' itu zuhud. Ya, bisa jadi dia meninggalkan perkara syubhat, bisa jadi dia meninggalkan perkara yang meragu-ragukan, dan itu orang yang wara'. Tapi dalam perkara yang mubah mungkin berlebihan, belanjanya berlebihan, mungkin branded, enggak ada masalah selama tidak ada kesombongan dan sebagainya kan. Nah, tapi kita pastikan orang yang zuhud derajatnya lebih tinggi daripada orang yang wara'. Dan hadis ini mengajarkan kita untuk bersikap wara'. Apa yang menjadikan sesuatu itu bisa berkemungkinan memudaratkan akhirat kita, tinggalkan. Apa yang berpotensi memudaratkan akhirat kita, yaitu tadi muamalah ya berkaitan dengan maliyah, maka kita tinggalkan. Terus kemudian perselisihan di kalangan para ulama kita tinggalkan. Terus kemudian yang ketiga, syubhat-syubhat yang sampai kepada kita tinggalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Terus kemudian di akhir sebagai penutup, hadis ini mengeluarkan satu kaidah penting di dalam Islam. Dan ini dikatakan oleh para ulama fikih sebagai kaidah besar di dalam dunia fikih. Apa itu? Al-yakinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi di sini dikatakan tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Dari sini diambil faidah oleh para ulama, keyakinan tidak bisa dihilangkan, dipengaruhi dengan keraguan-raguan. Al-yakin la yazulu bisyak. Misalnya apa? Contoh, antum sudah wudu, kemudian antum sholat. Setelah sholat antum ragu, tadi saya sudah wudu apa tidak? Maka keraguan-raguan ini dianggap apa tidak? Tidak dianggap, dosa dihiraukan. Kenapa? Karena asalnya antum tadi sudah wudu, maka sholat antum pasti sah, tidak ada yang diragu-ragukan. Nah, itu dia. Terus kemudian lagi, misalnya seorang yang menikah wajib mendatangkan apa biasa orang menikah? Saksi yang adil. Berapa? 2. Dia sudah menikah, dia sudah malam pertama dengan pasangannya, sudah berbulan madu, timbul keraguan. Kemarin itu saksi kita itu orang adil apa tidak ya? Takutnya nggak sah ini pernikahan ini. Nah, ini keraguan-raguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Apa yang diyakini? Akad pernikahan ada. Apa yang ragu-ragu? Tidak sahnya pernikahan. Maka keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Dan juga ini misalnya bisa berlaku di dalam sholat. Misalnya antum sholat, antum ragu, ya, antum ragu. Sholat 3 apa 4 rakaat? 3 apa 4 rakaat? Maka yang yakin itu tidak bisa digoyangkan dengan keraguan-raguan. Yang ragu-ragu sudah kita tinggalkan. Apa yang yakin dari 3 apa 4 rakaat itu? 3 yang yakin.
empatnya ragu. Maka mana yang kita ambil? Yang tiganya. Empatnya amalkan hadis ini, langsung tambah 1 rakaat. Nah ini dia al-yakin la yazalu atau la yazulu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu dari ibadah, terus kemudian timbul keraguan, maka sudah. Apalagi kalau ibadah tersebut sudah selesai, sudah nggak usah dihiraukan. Keyakinan tidak bisa digoyangkan dengan keraguan-raguan. Misal antum tawaf umroh, berapa tawaf itu? 7. Setelah itu kita sholat di mana? Sholat di mana? Sholat di Hijr Ismail atau di Maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim. Sholat di Maqam Ibrahim. Pas antum sholat, salam, nyantai sebentar. Tadi saya tawaf 6 apa 7 ya? Bagaimana ini menghadapinya? Udah, nggak usah dihiraukan. Antum sudah sampai di posisi sholat. Keyakinan antum sudah selesai dari tawaf. Keraguan itu nggak usah lagi dihiraukan. Ya, ini sering menimpa kita ini. Sering menimpa kita. Seperti misalnya orang lagi, dia di pagi hari misalnya dalam keadaan sudah bersuci, atau mungkin dia pergi sholat Jumat, dia pergi ke masjid sudah berwudu, kemudian sholat Jumat, terus kemudian setelah sholat Jumat dia ragu, tadi saya sudah wudu apa tidak, sholat saya sah apa tidak, ragu-ragu. Tapi dia tahu kalau dia sebelum berangkat sudah wudu saya ini batal apa tidak ini, misalnya dia ragu-ragu, maka al-yakin la yazulu bisyak, tetap dosa dihiraukan. Atau sebaliknya, ada orang yang pagi hari di dalam keadaan junub, dia tahu kalau dia dalam keadaan junub, kemudian dia sholat subuh. Setelah sholat, dia gimana, sholat saya sah apa tidak, tadi kan saya junub. Jadi bagaimana nih? Ulangi sholat. Yang yakin apa? Yakinnya dia sedang junub, ragu-ragunya sah nggak sholatnya. Nah, diamalkan yang yakin. Termasuk juga dalam sholat. Dalam sholat, ada seorang diceritakan dalam hadis yang mendukung kaidah ini, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Ada seorang datang kepada Nabi SAW mengadukan ada laki-laki yang dikhayalkan di dalam sholatnya, dia mendengarkan sesuatu, dikhayalkan seakan-akan dia mengeluarkan sesuatu dari duburnya. Apa itu? Kentut. Maka apa kata Nabi SAW? La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kalau seperti itu, ada orang sholat, dia ragu-ragu, saya kentut apa tidak ini? Maka Nabi katakan, jangan dia berpaling, jangan batalkan sholat sampai dia mendengarkan suara atau mencium bau. Artinya apa? Keyakinan, butuh keyakinan. Keyakinan bisa dihilangkan dengan keyakinan. Tapi kalau hanya keraguan-raguan, yang yakin apa? Anda sedang sholat dalam keadaan sepenuhnya syarat-syaratnya terpenuhi, Anda sudah bertohara, sholat Anda sah. Keraguan-raguan apa? Ada kentut apa tidak? Ya, itu kita amalkan ya. Ingat, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Tapi kalau sudah yakin, jangan pura-pura ragu. Sudah kentut nih, aduh, rakaat terakhir lagi, pura-pura ragu. Ya sudahlah, pura-pura ragu aja. Nah, itu berdosa antum. Ya. Terus apakah harus mendengarkan suara atau mencium bau? Kita katakan tidak semua kentut bersuara, tidak semua kentut berbau. Tapi kalau Anda yakin Anda kentut, ya batal sholat Anda. Ya, tapi kalau ragu-ragu sudah lanjutkan sholat, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang memotorkan sholat kita selama kita membangun itu di atas keyakinan. Keraguan tidak bisa hilang dengan keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Nah, demikian jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada benar dari Allah, ada kesalahan dari saya sendiri dan syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.